Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam, pendamping PKH Kecamatan Kusambi, Kabupaten Munar Barat. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasi kedatangan Bapak Ibu yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Tujuan daripada kegiatan ini adalah tentang bagaimana pentingnya menggunakan jamban yang sehat. Lalu kita ketahui bersama bahwa jamban merupakan suatu hal yang vital yang mesti ada di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, marilah kita rawat jamban, marilah kita manfaatkan jamban dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan agar mampu menangani dan mampu mencegah terjadinya stunting pada anak. Karena jamban kotor itu akan mengundang berbagai macam, mengundang bibit-bibit penyakit yang kemudian menimbulkan terjadinya stunting pada anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ada 3 poin penting yang mesti kita bahas. Yang pertama adalah penggunaan jamban yang sehat. Pentingnya penggunaan jamban sehat. Yang kedua, ciri-ciri jamban yang sehat. Dan yang ketiga adalah cara mengakses jamban yang sehat. Sekarang kita mulai kepada pentingnya menggunakan jamban yang sehat. Jamban sehat itu sangat diperlukan, di mana jamban ini adalah merupakan suatu sarana untuk di mana kebiasaan selama ini kita di kampung, bahwa dengan tidak adanya jamban-jamban yang sehat yang disediakan oleh keluarga maupun pemerintah, itu masih banyak kita temukan masyarakat yang tidak peduli, yang menganggap jamban ini adalah satu hal yang biasa-biasa, padahal itu adalah merupakan satu sarana yang penting, karena ini adalah mampu membawa wabah penyakit. Kalau kita ini membuang kotoran sembarangan, di antaranya adalah mampu mencemari air, yang kemudian adalah mampu mencemari udara. Itu salah satu penyebab yang dampak-dampak yang ditimbulkan oleh buang air sembarangan. Terus yang kemudian, ciri-ciri jamban yang sehat. Yang pertama tentunya memiliki atap, memiliki dinding sebagai pelindung dari pertama malah manusia, yang kemudian adalah sebagai pelindung dari hewan-hewan serangga-serangga. Yang kemudian yang kedua adalah dia harus memiliki tentunya adalah sumber air. Jamban itu harus dipersiapkan sebaik mungkin, harus dipersiapkan lebih dekat dari sumber air. Terus yang kemudian yang ketiga, tentunya memiliki kloset. Kemudian harus kita jaga kebersihannya. Lagi, dia harus punya lantai yang miring, kemiringan yang langsung ke lubang untuk tempat pembuangan air. Terus yang kemudian yang ketiga adalah cara mengakses jamban. Cara mengakses jamban di sini bisa melalui keluarga, bisa dengan manfaatkan WC atau jamban umum, bisa juga manfaatkan jamban-jamban terdekat yang dekat dengan dari rumah kita.
WC umum atau jamban umum itu sangat perlu adanya. WC umum ini dia bisa didapatkan melalui, yang pertama adalah usulan kepada pemerintah pusat, atau biasa juga dikenal dengan, atau biasa diturunkan ke desa, lalu kemudian masyarakat musyawarah desa lah yang kemudian akan membahas itu semua dan kemudian dianggarkan dalam anggaran dana desa. Itu biasanya itu di kampung. Terus yang kemudian bisa juga kita salah satu cara untuk mendapatkan jamban sehat bisa juga melalui arisan jamban di sini. Jadi masyarakat, tiap masyarakat itu kemudian membentuk satu arisan untuk kemudian membangun sarana jamban bagi mereka-mereka yang belum memiliki jamban sehat. Sebelum kita lanjut, di sini saya mau tanya dulu teman-teman, ibu-ibu yang sempat hadir pada kesempatan ini. Saya mau tanya satu orang. Saya mau tanya ini ya. Bagaimana Bu, di rumah punya jamban ya? Punya WC? Oke, sudah. Tentunya kalau di sini diperhatikan teman-teman di lingkungan sini semua sudah punya jamban sehat, dan itu alhamdulillah bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini harapannya di sini dengan adanya jamban sehat ini tidak mencemari lingkungan, tidak mencemari air, yang kemudian mengakibatkan yang berdampak kepada kesehatan kita. Dimana jamban sehat ini itu akan menimbulkan suatu penyakit, terutama adalah penyakit diare, karena jamban kotoran yang kita buang kalau itu bisa bersentuhan, itu bisa diakses oleh serangga-serangga, yang kemudian serangga ini akan menyentuh makanan, itu akan mengakibatkan diare pada manusia. Satu pesan kunci pada Bapak Ibu yang sempat hadir pada kesempatan ini adalah marilah kita manfaatkan jamban sehat, marilah kita ciptakan membangun jamban sehat, berupaya semaksimal dengan bagaimana caranya, bentuk arisan atau apapun itu, atau marilah kita manfaatkan jamban umum kalau kita tidak punya jamban pribadi di rumah. Jadi itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini melalui video ini, tutorial ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.